Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salat wa atammu taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab apa? Kitab Tauhid. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ahsan. Sekarang kita ke bab yang berapa? Untuk kemarin hadir bulan lalu enggak? Hah? Baru pertama kali. Siapa yang hadir bulan lalu, tahun lalu ya? Sekarang ada tahun depan. Siapa yang hadir tahun lalu? Antum hadir, kemarin yang ngerekamnya. Sekarang bab berapa? Allahu a'lam. Yang lain, siapa? Bab ketiga. Ya, ahsan. Bab ketiga sekarang. Kemarin sudah selesai yang bab Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Sudah selesai ya. Bab yang kedua. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid atau merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini sekarang pelajaran atau materi kita pada kesempatan malam hari. Bagi yang ada kitabnya silakan
yang punya matanya saja. Jadi minimal punya matanya ya para jamaah, yang tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, itu minimal. Biar ada pegangan. Lebih bagus lagi yang ada penjelasan Syekh Al-Utsaimin, kita pakai Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalau terjemahannya yang persisnya itu seperti Bapak Muhammad Suhartono bagi yang punya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang ketiga ini seolah seperti penyempurna dari bab yang sebelumnya. Kalau bab sebelumnya apa? Tadi kita sampaikan bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Adapun pada bab yang ketiga ini adalah penyempurna dari bab yang sebelumnya, yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa yang dimaksud dengan tanpa hisab? Para jamaah, yakni tidak dihisab maksiatnya, apa yang dia lakukan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna hisab ini adalah ditampakkan amalan-amalannya di dunia. Jadi bukan perhitungan, beda dengan perhitungan. Bukan dihisab maksudnya dihitung, tidak. Nanti ada namanya mizan, itu baru perhitungan. Adapun hisab apa namanya amalannya di dunia begini dan begini, maksiatnya begini dan itu namanya hisab. Adapun orang-orang yang menyempurnakan tauhid, dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan langsung masuk ke dalam apa? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang paling besar dari orang-orang yang bertauhid. Dan semua orang tentunya ingin masuk ke dalam apa? Dalam surga. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang atau semua umatku pasti masuk surga kecuali satu orang atau satu jenis orang. Siapa itu? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau masuk surga para jemaah? Angkat tangannya, dikasih hadiah air aqua. Baik. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu yang enggak mau ya Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepada aku, dia orang yang tidak mau masuk surga. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi perintahnya atau berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejatinya dia tidak mau masuk surga meskipun dia berdoa terus-menerus meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. فَمِنْ فَضْلِهِ هَذَا الْفَضْلُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَسْعَى إِلَيْهِ كُلُّ عَاقِلٍ. Dan di antara keutamaan tauhid adalah atau keutamaan yang besar yang semua orang yang berakal menginginkannya. Semua orang yang berakal ingin mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Wa huwa dukhulul jannati bighairi hisab. yakni masuk ke dalam surga tanpa hisab, apalagi diazab. Jangan pernah sekali-kali kita menginginkan nggak apa-apa deh, saya diazab sedikit aja. Jangan. Karena azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah apa? Sangat pedih. Tidak ada bandingannya dengan azab atau siksaan yang ada di muka bumi ini, enggak ada. Bahkan api yang ada di muka bumi ini sangatlah tidak sebanding dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu dan sabda atau ucapan dari muallif bila hisab maksudnya adalah la yuhasib la 'ala al-ma'asi wa la 'ala ghairiha. Maksudnya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihisab dalam maksiatnya di dunia meskipun di dalam selainnya masuk dalam surga. Semuanya kita tentunya mau, ya kan? Ada yang enggak mau para jemaah? Sekali lagi, semuanya kita insyaallah mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Wa tahqiqut tauhid, dan mewujudkan atau merealisasikan tauhid itu adalah dengan takhlisuhu minasyirik, yaitu dengan membersihkan atau tidak mengodai, tidak mencampur adukan dengan syirik. Karena tidak sempurna tauhid seorang sampai dia meninggalkan kesyirikan. Ya, tidak sempurna tauhid seorang sampai dia meninggalkan kesyirikan. Tidak ada hubungannya. Karena orang-orang yang dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan kesyirikannya atau tidak mencampur adukan keimanannya, yakni tauhidnya dengan apa? Dengan kesyirikan. Suatu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kalau ditingkatkan maksiat itu maksiat yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan syirik yang kecil. Ada yang namanya syirik besar dan ada nama syirik apa? Kecil. Meskipun syirik kecil ini termasuk maksiat yang sangat besar. Bahkan Allah katakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Adapun dosa selain syirik, jika Allah berkehendak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak diazab dulu baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah apa namanya bahayanya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wala yakunu illa bi umurin thalatha. Tidak bisa terrealisasi tauhid tersebut kecuali dengan mengerjakan 3 perkara. Ya. Tidak terrealisasi tauhid kecuali dengan kita mengerjakan 3 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Harus memiliki ilmu. Harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Karena kita tidak bisa merealisasikan tauhid tanpa kita tahu tauhid itu apa. Dan kita tidak bisa menjauhi syirik kecuali kita juga mengetahui kesyirikan itu seperti apa. Karena banyak orang melakukan sebuah ritual atau ibadah yang dianggap sebagai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sedang melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Ini pentingnya kita belajar. Kita mengetahui yang syirik itu syirik untuk kita jauhi dan kita tinggalkan, dan kita mengetahui yang tauhid itu adalah tauhid agar kita mengerjakan tauhid tersebut. Karena ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dahulu apa yang akan dikerjakan. Allah katakan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasanya apa? La ilaha illallah. Jadi harus belajar. Makanya pada bab-bab sebelumnya sudah jelas oleh mu'allif, terutama bab yang pertama berkaitan dengan apa? Kewajibannya bertauhid. Kemudian rukun-rukun tauhid itu seperti apa? Agar kita bisa merealisasikan tauhid itu dan menjauhi lawan daripada apa? Tauhid itu yakni kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu al-i'tiqad, memiliki keyakinan atau meyakini.
mengetahui saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadikan seseorang bisa merealisasikan tauhid kecuali dia harus meyakini. Ini maksudnya. Karena orang-orang musyrikin dahulu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bertauhid. yakni dalam tauhid rububiyah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian bertanya kepada orang-orang musyrikin, "Man khalaqas samawati wal ardh?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, "Khalaqahunal azizul hakim." Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini juga namanya apa? Tauhid. Akan tapi tidak menjadikan mereka meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan di dalam surah Shad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang kelima, "Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab." Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan Tuhan itu menjadi satu saja? Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang ajib, suatu perkara yang menakjubkan. Karena mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu lebih daripada apa? Lebih daripada satu. Makanya mereka menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Fama'taqadu infiradallahi bil uluhiyah. Orang-orang musyrikin dahulu tidak percaya atau tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka. Mereka tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman dahulu di Ka'bah itu di dalamnya ataupun di luarnya itu banyak berhala atau patung yang mereka sembah. Ya, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara kita merealisasikan tauhid adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan. Kalau sudah mengetahui, kemudian sudah meyakini tauhid tersebut, maka yang sekarang adalah harus tunduk dan patuh. Dan tidak boleh sombong. Ada orang-orang tadi mengetahui, akan tapi dia tidak bisa meyakini kebenaran tersebut karena sombong. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah As-Saffat, Allah mengatakan, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau, ya, tidak mau untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk meninggalkan Tuhan mereka. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Kemudian Allah katakan, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi syairin majnun, penyair yang gila. Siapa penyair yang gila di sini? Ini adalah julukan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh heran para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid, kemudian kita dilakoni dengan hal-hal yang tidak mengenakan di hati. Itu hal yang biasa. Tidakkah kita mengambil ibrah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang paling mulia dan tidak ada yang paling fasih di dalam menyampaikan. Tidak ada yang paling berilmu kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mendapat apa? Cibiran, cemoohan, lapor-lapor dari orang-orang yang tidak menerima dakwah beliau. Banyak sekali julukan-julukan dari para orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebagai penawar hati bagi kita semuanya
kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Fa idza hasala hadza wa haqqaqa at-tauhid, dan jika hal-hal yang ini, ketiga hal yang tadi sudah dikerjakan dan wa haqqaqa at-tauhid, dan tauhid sudah diwujudkan oleh siapa saja yang melakukannya, fa innal jannata madmumatun lahu bighairi hisab, maka sungguh surga itu dijamin bagi orang-orang yang melakukan demikian. Dijamin orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid, kemudian dia memiliki keyakinan tauhid yang benar, kemudian dia tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin baginya untuk masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtaju an naqul insyaallah. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak perlu kita katakan insyaallah, karena ini adalah perkara yang pasti, yakni secara umum para jamaah. Adapun ketika disebutkan secara muayyan, secara personal, misalkan si fulan atau si fulan, maka ini harus kita mengucapkan apa? Insyaallah. Misalkan kita katakan si fulan, misalkan kita lihat dia adalah ahli tauhid, tidak boleh kita katakan dia pasti masuk surga tanpa hisab, tidak boleh. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum bagi orang-orang yang bisa merealisasikan tauhid, yang tentunya meninggalkan lawan dari tauhid itu sendiri, maka dia pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini muallif membawakan 3 dalil. Dalil yang pertama, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120. Surah An-Nahl ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah umat atau ummatan qanitan lillahi hanifan, kemudian dia lurus, hanif, lurus, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, wa lam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat itu semua orang di negeri itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sendiri berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan umat, kata umat di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan. Sudah dijelaskan oleh muallif pada bab yang pertama bahwasanya makna umat di situ ada 4. Di dalam Al-Quran kalau dimutlakkan makna umat itu ada 4 makna. Di antaranya adalah satu iman. Mungkin antum masih ingat pada bab yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Di situ ada kata ummah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna ummah di situ ada 4. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat para jamaah? Bab 1 itu sebelum corona. Sebelum Covid. Ada yang masih ingat? Sebutkan yang 4. Apa makna ummah? Ummatun. Sering dengar kata umat ya? Umat Nabi Muhammad SAW. Apa makna umat? Angkat tangan yang bisa. Ada yang mau mencoba satu-satu, apa?
Saya satu aja Pak Ustaz, nggak apa-apa. Siapa satu itu? Nggak ada. Boleh buka catatan, silakan. Kecuali Pak Soeharto. Catatan ya kalau di buku yang ada. Nggak ada? Allah Akbar. Mungkin kemarin hujan bukunya Pak saya. Di antara makna umat ada bermakna imam, pemimpin. Bisa dicatat silakan. Makna umat, kata kalau ketemu kata umat di dalam Al-Quran, ini bisa bermakna satu di antara empat. Yang pertama bisa berarti imam, pemimpin. Seperti di dalam surat ini, Allah katakan apa? Inna Ibrahim kana ummatan, pemimpin. Karena Ibrahim itu adalah satu orang, ya, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala umat. Kalau kita tahu umat itu kan banyak, ya kan? Banyak orang, ya kan? Tapi di sini disebut satu saja sebagai umat. Kemudian dahur, masa, bisa berarti masa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah, sungguh telah kami utus di setiap umat, di setiap masa, di setiap zaman. Bisa berarti juga jamaah. Apa artinya jamaah? Hah? Apa arti jamaah? Jamaah. Oh, jamaah. Apa arti jamaah? Sering dengar kata jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti jamaah? Apa? Jamaah ya jamaah sudah. Apa arti jamaah? Sekelompok orang, banyak orang di setiap jamaah. Atau bisa berarti ad-din. Itu yang keempat. Apa artinya din? Din, din. Dar ya nun. Enggak ada agama. Kalau dalnya kasrah artinya agama. Kalau dalnya fathah artinya apa? Hutang. Dain. Ya, Allah Alam mungkin ini sangat penting di dalam agama kita berkaitan dengan hutang itu ya. Jadi jangan bermudah-mudah di dalam masalah apa? Hutang. Hal ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah." Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-23, sesungguhnya kami menemukan bapak-bapak kami atau nenek moyang kami di atas ummah, yakni di atas apa? Agama. Adapun tentang tadi yang berarti dahrun atau zaman di dalam surah Yusuf ayat yang ke-45 Allah mengatakan wa dzakara ba'da ummah, dan teringat-ingat Yusuf itu setelah beberapa waktu, setelah beberapa zaman. Jadi ada 4 makna ummah di dalam Al-Quran. Apa saja bisa diulangi yang baju putih? Apa saja tadi? Imam, pemimpin. Gimana? Masa atau zaman. Jamaah dan agama. Dicatat ya. Nanti pekan bulan depan insyaallah ditanya kisi-kisinya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ayat yang kemudian ini betapa agungnya kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qawluhu inna Ibrahim kana ummatan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, adalah pemimpin, adalah imam. Hada sanatun min Allah. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada
Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Li'annahu ahadul rusulil kiram min ulil azm. Karena Nabi Ibrahim salah satu nabi yang mulia dan termasuk salah satu di antara nabi ulil azmi. Ada berapa nabi ulil azmi? Berapa? 5. Siapa yang bilang 5 tadi selain berapa itu? Siapa yang di sebelah sini? Siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diulangi ya, yang masih muda? Siapa saja Nabi ulul azmi? Ibrahim, Musa, Muhammad. 2 lagi. Isa. 1 lagi. Nuh. Ahsantum. Jadi ada 5 Nabi ulul azmi yang ujiannya sangat besar. Akan tapi dia sabar terhadap ujian tersebut. Ini yang pertama, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun bi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi. Nabi Ibrahim alaihissalam atau sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh suri teladan di dalam amalan. Beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa af'ali, kemudian perbuatan-perbuatannya, wa jihadi, dan jihadnya melawan kesyirikan. Contoh di dalam amalan, di dalam perbuatan, dan juga di dalam berjihad melawan kesyirikan. Ini yang kedua. Kemudian fa'innahu jahada qaumahu, dan beliau alaihissalam juga berjihad, bersungguh-sungguh melawan kaumnya, yakni mendakwakan kaumnya menjauhi kesyirikan, sampai beliau wa'alqa minnahi fasabar, sampai di ujung dakwah beliau alaihissalam, beliau dilemparkan ke dalam api, sebagaimana kisah yang masyhur. Akan tapi beliau tetap bersabar. Ini diantara hal yang patut kita ambil ibrah dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, summa bicara subhanahu wa ta'ala bil amri bidaf'i ibnihi. Kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembelih anaknya. Ya, bermimpi Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi apa? Untuk menyembelih anaknya. Siapa anaknya yang akan disembelih? Antum ya. Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi para jamaah, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jangan sampai nanti pulang dari sini ada yang aku mimpi menyembelih anaknya, kemudian disembelih anaknya, tidak boleh. Ya. Mimpi kita ya kalau nggak dari syaitan, cuma berunger tidur saja. Ada mimpinya para nabi, dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau diuji ketika sudah bertahun-tahun pengen punya anak. Ketika dikasih anak lagi, apa bahasanya? Tidak terlalu dewasa, tidak terlalu kecil anaknya. Lagi apa namanya? Pokoknya lagi enak-enaknya punya anak. Enggak terlalu kecil, enggak juga terlalu sudah dewasa. Lagi mungil-mungilnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Disembelih. Kemudian akan tapi didapati anaknya juga anak yang saleh. Anaknya tidak menolak. Dia tidak mengatakan ajak bapak bercanda mungkin ya, menyembelih saya dan seterusnya. Akan tapi apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Satajiduni insyaallah sabirin. Wahai bapakku, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya abatil alla tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan
satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati aku adalah orang yang bersabar. Buah dari anak bapak yang saleh, dia akan mendapatkan juga anak yang saleh. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi juga ada di antara yang dirusak temboknya oleh Nabi siapa? Nabi Khadir. Ternyata di bawah tembok itu ada apa? Ada harta. Harta milik siapa? Milik anak yang wakana abawahu saleh. Kedua bapaknya atau kedua orang tuanya orang yang saleh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara kedua yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita mendengar atau membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka jangan sampai kisah-kisah tersebut hanya sekedar lewat saja. Kita harus bisa mengambil ibrah, terutama dari kisah-kisah yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kisahnya Nabi Ibrahim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya terdapat dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bagi kita semuanya harus bisa mengambil pelajaran. Adapun ketika disebutkan kisahnya Nabi Ibrahim ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita harus bisa mengambil setidaknya dua pelajaran. Ya, setidaknya dua pelajaran yang dapat kita ambil dari pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim tersebut. Yang pertama yaitu mahabbatu hadzal ladzi athnallahu alaihi khairan. Mencintai sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang tadi? Yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innana nabghuduhu wa nakrahuhu. Kalau ada yang disebutkan di dalam Al-Quran itu keburukan, maka kita juga wajib membenci keburukan tersebut. Sebagaimana kalau disebutkan dalamnya kebaikan, kita wajib mencintai kebaikan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai sesuatu karena Allah dan juga membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanuhibbu Ibrahim alaihissalam li'annahu kana imaman hanifan qanitan lillah. Kita mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa? Karena beliau adalah imam, adalah pemimpin yang hanif. Apa artinya hanif? Lurus. Ya, dia tidak bengkok, tidak mengerjakan kesyirikan. Qanitan itu artinya dalam taat, senantiasa dalam ketaatan. Terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan diuji yang namanya orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang besar. Kaumnya benci kepada Nabi Ibrahim, bahkan termasuk bapaknya Azar. Ya, juga di dalam kesyirikan. Akan tapi beliau tidak mengikuti bapaknya. Dipaksa untuk melakukan kesyirikan, tapi tidak boleh kita mentaati orang tua kita. Tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, akan tapi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an la tusyrika bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruh kamu menyekutukan Allah yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan patuhi kedua orang tua. Akan tapi apa? Apakah kita harus membentak orang tua? Apakah kita harus
mengangkat suara kepada orang tua, tidak. Kata Allah, "Wasalihuma fid dunya ma'ruf." Bergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan apa? Dengan ma'ruf. Ditolak baik-baik, dijelaskan baik-baik. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari ujian Allah kepada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam adalah an naqtadi bihi fi hadhihi sifat allati athna Allah biha alaihi. Kita mengambil contoh atau mengikuti apa yang Allah memuji Nabi kita Nabi Ibrahim di dalam ayat tersebut. Kalau tadi yang pertama kita mencintai perbuatan tersebut, yang kedua kita ikuti. Ya. Selain kita mau mencintai perbuatan tersebut, yang paling penting juga adalah apa? Kita ikuti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan Nabi kita Nabi Ibrahim tersebut yang dia hanif, lurus, meskipun seluruh kaumnya musyrik pada saat akan tapi tidak menggoyahkan imannya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguhnya di dalam kisah-kisah mereka, makanya kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an para jemaah ya. Kalau tidak paham artinya dibaca terjemahan, dibaca tafsir agar kita bisa mengambil pelajaran. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik kisahnya yang bagus-bagus ataupun kisahnya yang jelek-jelek, agar kita tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Bagaimana kisahnya kaumnya Nabi Lut misalkan, ya, agar kita terhindar dari perbuatan kaumnya Nabi Lut dan seterusnya. Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang orang yang berpikir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sesungguhnya di dalam kisah Nabi Ibrahim itu ada uswah, ada teladan bagi kita semuanya untuk kita ikuti. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah katakan laqad kana lakum fihi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu ada uswatun hasanah, ada suri teladan yang bagus bagi orang-orang yang mengharapkan atau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa merealisasikan tauhid dan juga bisa menjauhi kesyirikan tentunya, dengan harapan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi tambahan tabungan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru